Halo Waves, kembali lagi sama saya, Insan Bramantio. Pada kesempatan hari ini saya punya kesempatan untuk memberikan firman Tuhan. Ya, saya akan memberi judul sharing firman hari ini dengan judul melepaskan masa lalu. Oke, nah kita sebagai anak-anak muda yang kita sekarang ini sedang menjadi kehidupan ya. Ada yang sedang bekerja, ada yang fokus dengan pekerjaannya karena sudah terjun dalam dunia pekerjaan, sudah ke fase untuk mencari kerja, atau ada juga beberapa dari teman-teman semua yang masih fokus dalam pendidikannya. Nah, tapi kita sebagai anak muda, ya, sewaktu kita menjalani kehidupan ini, kita itu perlu waktu, atau kita perlu mengambil waktu untuk duduk tenang, kita bertanya-tanya atau dengan Tuhan, apakah yang terjadi sama kita ini saat ini itu semuanya oke? Atau kalaupun mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa ya kok saya merasa saya kurang bahagia? Kok saya merasa saya ada yang kurang? Atau enggak, kok kenapa ya saya saat ini saya merasakan kesulitan yang begitu berat dalam hidup saya? Nah, karena kita merasakan banyak hal tersebut, penting bagi kita untuk kita duduk tenang. Kita bertanya-tanya, kita berdoa, Tuhan apakah ini yang memang, apakah ini sebuah proses yang Tuhan berikan dalam hidup saya, karena Tuhan mau saya belajar sesuatu, atau kondisi saya, kesulitan saya saat ini ada karena saya salah memilih. Ada nilai dalam hidup saya, atau cara pikir saya yang salah, sehingga itu membuat banyak keputusan yang membawa saya atau membentuk saya sampai saat ini. Perlu teman-teman semua ketahui, kalau memang kita dalam sebuah kesulitan dan itu kita tahu dengan jelas itu proses, biasanya Tuhan mau sesuatu dari kita, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Itu sebabnya sekali lagi mau mengingatkan, penting untuk kita untuk mulai bertanya-tanya. Atau enggak, kita mengambil waktu pada hari ini, pada momen ini, untuk kita bertanya, Tuhan apakah saya itu sekarang ada di posisi yang Tuhan inginkan? Atau ada yang salah dalam hidup saya? Dan kita bisa mulai berperkara, kita bisa bertanya, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan dalam hidup saya? Atau apa yang salah? Oke. Nah, penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Bagi hewan, kita berbeda dengan kita diciptakan berbeda dengan hewan, kita juga diciptakan berbeda dengan tumbuhan. Oke. Apa sih kalau misalkan saat ini saya mau bertanya, apa sih yang membuat kita sebagai manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain? Cuma satu hal. Sewaktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan tuh menciptakan kita dengan menghembuskan nafasnya. Ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dan Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kehendak bebas yang mana kemarin saya sudah singgung di khotbah sebelumnya bahwa kita semua punya kehendak bebas untuk memilih. Berbeda dengan binatang, kebanyakan action dari binatang atau ketika binatang yang melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan itu atas dasar sebuah insting, karena dia ditunjuk sama insting. Tapi kita sebagai manusia, sewaktu kita mau membuat sebuah keputusan, dasar kita itu adalah hati nurani kita. Oke, dasar kita itu waktu kita mau berbuat sesuatu ada kehendak bebas. Kita punya kesadaran, saya mau pilih ini, saya memang mau ini. Dan sejujur-jujurnya, semua dari kita rata-rata tahu, sewaktu kita mau memilih, kira-kira kedepannya apa. Biasanya kita akan tahu, kalau saya pilih ini, saya kira-kira ke depannya akan ada apa. Dan juga karena, kenapa sih kita bisa tahu ke depannya akan ada apa yang terjadi sama kita? Karena sewaktu Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kehendak bebas, kita tuh tidak bisa lari dari yang namanya konsekuensi. Sewaktu kita punya kebebasan untuk memilih, kita tahu. Maksudnya, saya akan kasih contoh. Kalau misalkan saya pilih untuk taat, suatu saat konsekuensinya saya akan tahu, saya akan hadapi itu. Kalau saya pilih untuk hidup dengan berkompromi, saya akan tahu ke depannya saya akan apa. Kalau misalkan
saya pilih untuk saya menjadi seseorang yang tidak mau taat, saya akan tahu kedepannya saya akan ada apa. Dan itu adalah sebuah konsekuensi yang dimana kita tidak bisa lari. Kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas, kita bebas memilih, dan kita juga punya hati nurani, juga Roh Kudus memimpin kita kemana kita bisa pergi dan memilih. Namun pernah nggak, kalau misalkan kita mau bertanya-tanya sekali lagi tentang hidup kita, apakah kondisi saya sekarang adalah kondisi di mana Tuhan inginkan? Seringkali banyak kekonyolan itu terjadi karena kita sebagai manusia, kita memilih dengan asal-asalan, kita memilih dengan suka-suka kita, dan waktu kita kepentok jeder, kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa ya saya sulit? Padahal kesulitan kita sendiri pun karena kita salah memilih dari sebelum-sebelumnya. Saya sangat diberkati dengan khotbahnya Pastor hari Minggu kemarin, bahwa tidak ada pohon yang tumbang dalam sekali waktu. Begitu juga kita. Tidak ada kesulitan dalam hidup kita yang datang dalam sekali waktu tanpa kita bisa mengerti asalnya dari mana. Kalaupun kita tidak bisa mengerti, sudah selesai, itu adalah proses dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin memproses seseorang, maka Tuhan akan bawa kita ke sebuah proses di mana kita nggak tahu dan kita dibuat sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi kalau misalkan kita sadar, oh saya sekarang, dan waktu saya sadar bahwa saya sekarang dalam kondisi yang tidak baik, dan kalau saya misalkan mulai bertanya-tanya, maka sudah seharusnya kita semua kan tahu apa yang terjadi dengan kita. Kadang kita buat suatu kekonyolan, kita suka-suka pilih, tapi pada akhirnya waktu kesulitan datang, kita menyalahkan Tuhan. Tanpa kita sadar bahwa sebenarnya akar masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Antara kita memiliki nilai yang salah atau sebuah prinsip hidup yang salah. Oke. Nah, lalu pada saat ini kau ingin membuka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Oke. Saya akan bacakan 2 Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Ayat 16. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan melenyapkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ayat 18. Sesudah itu berkata, ia ambillah anak-anak. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu, matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun, ayat 21. Pada suatu kali ada seorang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Oke? Nah, lalu apa sih yang terjadi? Apa sih yang
Saya mau bahas dari 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21 ini. Pertama, ini adalah sebuah, waktu saya membaca ini, saya mulai merenung. Ketika, kalau misalkan saya sekarang dalam sebuah kondisi yang sulit, saya dalam sebuah kondisi yang susah, pertanyaannya, apakah saya salah melihat pertolongan? Apakah saya pernah kelewatan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya? Karena ketika seseorang mulai melangkah keluar dari pekerjaan Tuhan, maka hidupnya tidak akan bahagia. Apa sih yang terjadi sama Yoas? Tuhan itu sebenarnya sudah plot Yoas untuk dia tuh akan memenangkan pertempuran melawan Aram. Tapi yang terjadi sama Yoas adalah Yoas tuh gagal melihat. Kenapa saya berkata gagal melihat? Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karenanya. Ia katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Pada waktu itu, dalam Alkitab tertulis bahwa dalam 2 Raja-Raja tertulis bahwa Elisa meninggal karena sakit. Tapi pada waktu itu, Yoas tahu Elisa sakit. Mungkin beberapa orang waktu melihat seseorang sedang sakit, nggak ada yang tahu apakah dia akan sakitnya itu sampai meninggal atau tidak. Tapi Yoas tahu bahwa itu bisa jadi momen yang terakhir yang akan dia miliki. Kenapa? Karena perkataannya Yoas dalam 2 Raja 13 ayat 14 itu adalah hal yang sama yang dikatakan Elisa sewaktu Elisa melihat Elia terangkat ke surga. 2 Raja-Raja 2 ayat 12, momen ketika Elia terangkat ke surga. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaian dan dikoyakkan menjadi 2 koyakan. Apa yang terjadi sama Yoas? Yoas saat itu tahu bahwa ketika Elisa sedang sakit, ini adalah momen di mana Elisa akan pergi. Dan Tuhan melalui Elisa, Tuhan plot. Tuhan sebenarnya mau Yoas menang melawan Aram sampai Aram itu benar-benar terpukul habis. Kalau misalkan Yoas pukul panahnya ke tanah sampai 5 atau 6 kali. Tapi yang terjadi sama Yoas? Yoas gagal melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak ada yang tahu. Ya, bukan maksud saya Yoas tidak mengerti bahwa pada momen itu adalah momen yang benar-benar krusial. Bahwa pada momen itu bukan momen yang biasa, tapi itu adalah momen yang ilahi. Karena Tuhan ingin berperkara, tapi Yoas gagal melihat. Sehingga yang terjadi adalah Yoas hanya akan mengalahkan Aram hanya sampai 3 kali saja. Sekarang dalam perenungan ini, saya cuma mau tanya, apakah teman-teman semua sering melewatkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui orang lain, melalui otoritasmu, yang mana ketika kamu melihat dan kamu memilih dengan benar, semuanya akan berubah. Karena itu adalah sebuah kesempatan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita gagal memilih. Salah satunya karena saya gagal memilih karena saya ketutup, atau karena saya memegang masa lalu yang buat saya itu begitu. Saya gagal memilih atau saya gagal melihat pekerjaan Tuhan karena saya memegang masa lalu saya begitu erat, yang mana masa lalu itu menahan saya dari pekerjaan Tuhan. Berapa banyak dari kita sadar bahwa sebenarnya setiap kita memiliki kelemahan. Tapi waktu kita sebagai orang percaya, kita semua juga tahu, dan banyak dari teman-teman semua sudah mendengarkan bahwa kita sebagai orang percaya, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap hidup dalam kelemahan. Kita bisa saja suatu saat kita terjatuh dalam kelemahan kita. Tapi berapa banyak dari antara
kita semua, sewaktu kita jatuh, kita tetap memandang kepada salib Yesus. Berapa banyak dari kita semua tahu, sewaktu saya jatuh dalam kelemahan, saya ada dalam sebuah keluarga rohani yang mampu untuk mengcover saya. Atau waktu saya merasa begitu terluka, kita dihadapkan dengan sebuah pilihan, apakah saya mau melepaskannya atau saya mau menggenggam, artinya saya tidak mau mengampuni itu. Berapa banyak kesempatan-kesempatan itu, atau berapa banyak saya sering sekali dan banyak Tuhan berikan saya banyak kesempatan untuk melayani banyak orang, dan dari banyak orang yang saya layani, saya melihat bahwa seseorang atau anak muda tersebut sebenarnya Tuhan taruh potensi yang begitu luar biasa. Hanya saja dia tidak masuk karena dia tidak mampu melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena ada hal-hal yang dia pegang, ada masa lalu yang dia pegang, ada bagian dari dirinya atau bagian dari egonya yang dia tidak mau lepaskan dan tidak mau persembahkan itu sama Tuhan. Dalam cerita tadi kita melihat bahwa Yoas gagal melihat pekerjaan Tuhan, di mana kalau misalkan dia pukul tuh 5 atau 6 kali, segala akan berubah. Nah, tapi di Alkitab, ya tadi ada contoh dari Yoas, ada seseorang yang gagal melihat, namun ada orang lain yang dia bisa melihat bahwa, oh ini pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Dan dia orang yang memilih, dan dia adalah orang yang memilih dengan benar pilihan dia. Dia tahu apa yang dia mau pilih. Oke, yaitu siapa orangnya? Elisa. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabannya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia kepada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya. Dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu Elia, dan menjadi pelayannya. Ini hal yang luar biasa. Oke, pertama saya akan share bahwa ini adalah momen pertama Elisa muncul dalam sebuah kitab. Dan kita nggak tahu banyak tentang Elisa. Kenapa? Kita tidak tahu bagaimana kapan dia lahir, seperti kita mengetahui kapan Musa lahir, bagaimana Tuhan mulai bekerja dalam hidup Musa. Semua jelas, tapi Elisa ini momen pertama. Yang terjadi apa sih hal-hal yang kita bisa ambil, yang kita bisa tahu dari ayat tentang Elisa? Elisa itu adalah seorang yang kaya. Kenapa? Bayangkan dia punya sebidang tanah untuk bekerja, dan dia punya 12 pasang ekor lembu, untuk membajak ladangnya. Ini adalah dari sini kita tahu bahwa Elisa itu bukan orang yang nganggur, bukan orang yang nggak punya pekerjaan, bukan orang yang miskin, tapi dia adalah orang yang kaya. Dia mampu melakukan, kasarnya dia mau butuh apapun dia tinggal lakukan. Dia bukan orang yang kesulitan. Hal kedua yang kita tahu dari Elisa adalah dia seorang pribadi yang punya spirit atau semangat yang gigih. Karena dia punya 12 pasang lembu, artinya dia sanggup untuk menggaji orang. Di sini tertulis dia mengemudikan yang ke-12, artinya yang ke-1 sampai ke-11 orang adalah orang lain. Dia itu adalah orang yang mampu untuk membayar seorang upahan untuk bekerja.
Tapi dia tetap turun ke lapangan untuk bekerja. Artinya dia punya spirit yang gigih, dia seorang yang pekerja keras. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat dari Elisa adalah dia orang yang kuat. Oke, dia bukan cuma punya semangat yang berapi-api, tapi dia juga lakukan itu sendiri. Fisiknya juga memang dia adalah orang yang kuat. Oke, nah apa yang terjadi dalam hidupnya Elisa? Tuhan datang sama Elisa melalui Elia. Simple. Elia cuma lemparkan jubah. Dan Elisa melihat bahwa itu sebuah momen yang luar biasa. Dia ambil dan dia kejar itu. Oke. Nah, sering kali kita sebagai anak-anak muda, kalau ditanya, kalau misalnya saya menyebutkan beberapa nama hamba Tuhan yang luar biasa, pasti semua teman-teman saya pengen dipakai Tuhan jadi seperti dia. Saya pengen dipakai Tuhan jadi seperti Reinhard Bonnke atau sampai seperti ada satu wanita yang melayani di Afrika, nama pengennya Iris Ministry. Dia melalui hidup perempuan tersebut, dia berjumpa dengan seorang yang buta, tapi dia bukan buta biasa. Mata seseorang lain itu dia tidak memiliki biji mata, dan waktu dia doakan orang tersebut, biji mata itu muncul. Banyak dari kita begitu berapi-api. Saya mau revival, saya mau dipakai seperti Jonathan Edward yang kemarin baru saya disinggung oleh Pastor Stefanus, seorang revivalist. Kita rindu mau dipakai Tuhan begitu luar biasa. Entah menjadi worship leader yang luar biasa, penginjil yang luar biasa, rasul yang luar biasa. Tapi masalahnya kita seringkali tidak memberikan cukup ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Maksudnya apa sih? Kita tidak memberikan cukup ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Artinya ketika Tuhan meminta kita atau meminta teman-teman semua sebuah langkah iman, ayo kamu pergi. Teman kamu butuh Injil dari engkau. Dia dengan misalkan gini, setelah kita selesai doa atau dalam sebuah momen, muncul dorongan dalam hati kita untuk melayani atau enggak, untuk buka mulut kita untuk sampaikan kebenaran bahwa kamu butuh Tuhan, kamu butuh Kristus. Dan dorongan itu begitu luar biasa, dan kita tahu jelas bahwa Tuhan minta kita untuk melangkah. Tapi karena kita nggak mau, kita menahan diri kita untuk stay dalam zona nyaman kita. Atau ada hal lain yang Tuhan minta untuk kita persembahkan, tapi kita berkompromi. Tuhan minta kita untuk sebagai anak muda persembahkan waktumu untuk mencari wajah Tuhan, melepaskan gamemu mungkin. Atau Tuhan minta hal yang lain, persembahkan hatimu dengan seluruhnya. Jangan ada orang lain dalam hatimu. Teman-teman tahu apa yang saya maksud. Tapi kadang kita sembunyi-sembunyi. Atau Tuhan seringkali minta sama kita untuk sebuah ketergantungan yang luar biasa sama Tuhan. Karena kunci kita untuk kita bisa melangkah adalah kita percaya sama Tuhan seutuhnya. Tapi kita tidak pernah mau melangkah melewati batasan iman yang ada kita. Artinya kita tidak mau melangkah untuk, bukan melewati batasan iman, tapi untuk melangkah lebih bersama Tuhan, percaya sama Dia. Ketika tidak tahu, tapi Tuhan minta kita untuk melangkah, kita melangkah. Tapi kadang kita menahan itu, kita nggak mau. Dan kita sering sekali menabrakkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan kemampuan kita sendiri. Tuhan minta kita untuk percaya Dia secara total, tapi kita tidak bisa melepaskan bahwa saya mau melakukan sesuatu dengan ukuran kekuatan yang ada dalam diri saya sendiri. Atau ada hal lain, Tuhan minta kita untuk mengampuni, tapi kita tidak pernah memesan pengampunan itu. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa ada dari masa lalu kita yang kita pegang dengan luar biasa.
itu menjadi sesuatu yang sifatnya mudah terbakar waktu kita bawa ke masa depan. Biasanya hal yang paling sering Tuhan minta dari kita, ya yang paling sering adalah tentang untuk kita mengampuni orang lain, mengampuni orang tua kita, mengampuni teman kita. Tapi kalau kita tahan itu, sebenarnya kita sedang membawa sesuatu hal yang sifatnya sangat mudah terbakar di depan. Rasa tidak aman adalah hal yang sangat sulit. Ketika Tuhan minta kita untuk percaya sama Dia, jangan bersandar dengan kekuatan kamu sendiri. Itu bicara tentang apa? Keamanan dari Tuhan. Tapi kita tidak bisa, kita tidak mau melangkah situ. Itu adalah barusan saya bagikan tentang hal-hal yang sifatnya mudah terbakar atau hal-hal yang tanda kutip buruk yang kita tahu. Tapi kadang Tuhan juga minta sama kita untuk melepaskan masa lalu kita yang sifatnya baik. Kadang kita benar-benar gak mau melepaskan masa lalu kita karena itu benar-benar it's very good for me gitu. Itu benar-benar luar biasa sekali buat saya. Kita gak mau melepaskan, contohnya kembali lagi dengan kekuatan kita sulit melepaskan sebuah pride, sebuah kebanggaan kita dengan kekuatan kita sendiri ketika kita berhasil meraih sesuatu di waktu kita di masa lalu kita. Walau Tuhan minta lepaskan itu. Atau ada hal-hal lain, dan salah satu hal yang begitu luar biasa, mungkin kita tidak bisa mengampuni seseorang, teman kita, atau mungkin mantan, yang mana itu Tuhan minta kita lupakan. Tuhan bilang move on. I will give the best one for you. Tuhan, dia mantan terindah. Mari kita ambil waktu. Apakah memang Tuhan minta? Apa yang Tuhan minta untuk kita lepas? Tanya Tuhan. Apakah masih ada masa lalu yang sampai saat ini saya bawa yang membuat saya sulit untuk melihat sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, sulit untuk melihat pekerjaan Tuhan yang Tuhan hendak lakukan dalam hidup kita. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu Elia dan menjadi lalu sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Keputusan yang dibuat sama Elisa ini keputusan yang luar biasa. Elisa itu membuat suatu keputusan ketika dia melepaskan masa lalu, dia tutup itu semua. Atau dia bakar itu. Dan sesuai di firman Tuhan. Elisa secara harafiah, literally, ya, dia benar-benar bakar habis kesuksesan dia. Apa kesuksesan dia? Aset dia, lembu dia dipersembahkan, dibakar. Perlengkapannya dia dibakar. Elisa punya ketetapan hati yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan bekerja, ketika dia melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya mau kejar itu dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau main-main. Saya nggak mau bolak-balik. Jadilah anak muda. Ya, saya sangat suka dengan istilah kaleng-kaleng. Mungkin dari banyak anak saya percaya banyak anak muda yang saat menyaksikan. Ini pesan saya buat anak muda. Jadilah anak muda yang punya jiwa yang begitu kuat mengejar Tuhan. Jangan jadi anak muda yang kaleng-kaleng. Artinya sesekali melepaskan pacar untuk Tuhan, tapi kelak ke depannya mulai berkompromi dengan hal itu lagi. Sesekali kalau misalkan memang
Saya mau hidup sama Tuhan sungguh-sungguh, saya mau kejar, dan saya mau bertobat. Atau misalkan sekarang Tuhan minta, saya mau bertobat dan saya tidak mau merokok lagi. Bakar habis semua. Saya mau kejar Tuhan sungguh-sungguh, saya mau hidup sama Tuhan sungguh-sungguh. Saya nggak mau hidup sama Tuhan main-main lagi. Saya nggak mau main-main fake lagi. Hancurkan itu. Buat keputusan sesuai dengan kerinduan hatimu. Sebagaimana engkau mau dipakai Tuhan. Buat keputusan sekuat itu. Seperti Elisa, dia buang masa lalu dia tanpa punya kesempatan untuk melihat kembali ke belakang. Ketika lembu semua itu dibakar, kalau kita berpikir kenapa nggak dijual aja, pegang itu untuk bawa sama Elia. No. Elisa tutup semua. Dia kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saat ini teman-teman semua ambil waktu. Ini sudah di bagian terakhir. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, sewaktu saya mendengarkan firman, saya selalu punya sikap hati yang saya mau firman ini bukan menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Tapi saya selalu waktu firman itu datang dalam hidup saya selalu mau ambil waktu. Tuhan, apa yang kau mau dari saya? Mari saat ini teman-teman ambil waktu. Mulai bertanya-tanya. Apakah ada hal yang salah yang selama tersembunyi? Tuhan, saya hari ini mau berperkara. Saya mau hidup dalam panggilan yang luar biasa. Saya tahu, kalau mungkin ada beberapa dari teman-teman, saya ngomong secara jujur. Saya tahu ada beberapa dari teman-teman yang melalui hidup kalian semua, Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Melalui hidup teman-teman semua, kalian pernah membawa teman-teman kalian untuk mengalami Tuhan. Kalian pernah membawa teman-teman kalian untuk datang ke sebuah acara encounter. Tapi apakah kerinduan yang sama? Apakah api yang sama masih dalam hati kalian? Kalau tidak, mari kita sekarang berperkara sama Tuhan. Tuhan, apa yang salah dalam hidup saya? Apakah ada hal lain yang menahan Engkau bekerja dari saya? Apakah ada nilai atau cara pikir saya yang salah yang membuat saya gagal melihat? Kesalahan kita sebagai anak muda, seringkali kita buat suatu decision, kita buat sebuah keputusan hanya berdasarkan hati, hanya berdasarkan perasaan. Maksud saya bukan hati kebenaran hati, tapi sering sekali kita sebagai anak muda, kita buat keputusan hanya ini perasaan saya. Saya ada di satu titik di mana saya merasa butuh ada yang memperhatikannya, dan kita mulai membuka celah untuk mencari pacar. Mungkin kita teman-teman pernah sampai satu titik di mana kok saya rasanya bosan ya, dan lalu kita mulai main game, dan waktu kita mulai main game kita benar-benar tenggelam di sana. Mari pakai waktu ini, mari pakai malam hari ini untuk duduk diam, duduk tenang. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang beraktivitas bisa ambil waktu di kamar, hanya renungkan kembali pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kalian. Saya melihat dan mendengar banyak anak-anak muda yang pernah menginjil, pernah membawa teman-teman datang kepada Yesus. Tapi saat ini kalian tahu kalian tidak di kondisi yang sama pada waktu itu. Saya tidak senang menuduh kalian, tapi saya cuma masih tahu kesempatan yang sama yang datang pada Yoas, yang waktu itu dibuat, waktu Yoas memilih jalan benar, itu akan mengubah segalanya. Kesempatan yang sama melalui Elia, Tuhan ingin bekerja sama Elisa. Malam hari ini kesempatan yang sama datang pada teman-teman semua. Mari terbuka, datang dan tanya Tuhan. Saya harap firman hari ini memberkati teman-teman semua. Tapi sebelum
saya tutup. Nanti saya minta dengan kerendahan hati bersama untuk teman-teman semua. Kalau memang malam hari ini firman ini berbicara pada hatimu, dan kalau sampai detik ini, sampai menit di ujung video ini, teman-teman masih ada, sudah seharusnya, dan saya percaya Tuhan bicara dalam hati teman-teman. Mari ambil waktu, jangan buru-buru. Saya akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sebuah kebenaran yang baru, firman yang Kau singkapkan pada kami, pribadi lepas pribadi. Sekalipun saat ini kami mendengar firman secara online, tapi tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kerjaan kami dari setiap kami. Bapak, pada hari ini kami ingin memberikan waktu kami. Pada malam hari ini kami memberikan waktu yang terbaik yang kami miliki untuk kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk berdekat dengan Engkau. Bapak, biarkan Engkau bekerja dan menyingkapkan setiap yang ada dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa persembahan kami, Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. Takkan pernah
yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku balas selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukur